Oke, baik, perkenalkan nama saya Yohanes Marianus Bene dengan NIM 4142312050. Saya mahasiswa Teknik Elektro dari Universitas Mercubuana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas besar saya, tugas besar 1 dalam mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor. Di proyek kali ini saya akan membuat pompa air otomatis menggunakan microcontroller ESP32. Saya akan menjelaskan sedikit tentang proyek saya kali ini. Latar belakang dalam konteks kehidupan modern ini, penggunaan teknologi microcontroller telah menjadi kunci dalam otomatis sistem-sistem penting, seperti pengoperasian perangkat seperti pompa air. Otomatisasi menggunakan microcontroller menawarkan solusi efisiensi penggunaan air dan mengurangi konsumsi energi untuk mengontrol pompa air secara otomatis dan lebih praktis berdasarkan parameter tertentu seperti level air dan waktu. Jadi tujuan utama saya mengambil judul ini karena berawal dari keresahan saya soal penggunaan pompa air di rumah saya. Seringkali pompa air di rumah itu mengalami kerusakan akibat penggunaan pompa yang kurang efisien menurut saya. Oleh karena itu saya berencana membuat suatu sistem pompa air yang otomatis dan lebih efisiensi dalam penggunaan energinya. Rumusan masalah yang saya hadapi yang pertama itu risiko kerusakan pompa akibat penggunaan pompa yang berlebihan. Kedua, penggunaan energi yang tidak efisien. Untuk konsep dasarnya bisa dilihat seperti ini. Saya di sini akan menggunakan sensor ultrasonik. Satu sensor ultrasonik sebagai pendeteksi ketinggian air di tangki air atau yang biasa berada di atas rumah kita. Dan juga satu sensor ultrasonik lagi di penampungan utama sebagai pendeteksi kondisi air di penampungan utama. Selanjutnya saya asumsikan di sini untuk ketinggian airnya itu ketinggian tangki airnya itu sekitar 2 meter. Saya di sini menggunakan ESP32 karena ESP32 itu sudah terintegrasi dengan WiFi, jadi bisa kita sambungkan untuk kita memonitor melalui HP. Di sini juga kita menggunakan relay untuk menghidupkan pompa air. Di sini ada blok diagramnya. Jadi ESP32 akan menerima informasi dari sensor ultrasonik 1 dan 2. Terus ESP32 akan memerintahkan relay modul dan mengirim informasi ke Blink Cloud, dan Blink Cloud akan mengirim informasinya ke Blink App. Sebenarnya relay modul di sini untuk menggerakkan pompa air. Untuk cara kerjanya sendiri, secara umum bisa saya jelaskan seperti ini. Pertama, sensor ultrasonik akan membaca kondisi air pada tangki air dan penampungan utama, lalu memberikan informasi ke ESP32. Kedua, jika air dalam posisi minimum, ESP32 akan memerintahkan relay untuk menghidupkan pompa air. Dan berikutnya, jika air dalam posisi maksimum, ESP32 akan memerintahkan relay untuk mematikan pompa air. Berikutnya, saat pompa air aktif, ESP32 akan memantau kondisi air pada penampungan utama. Dan jika saat relay aktif dan penampungan utama kosong, maka pompa air akan diperintahkan untuk mati, sehingga pompa tidak bekerja terus-menerus. Selanjutnya, informasi yang diterima oleh ESP32 itu akan dikirim ke aplikasi Blink menggunakan WiFi. Pada halaman tampilan Blink nanti yang saya desain kita akan mendapatkan informasi mengenai persentase level air pada tangki. Terus ada informasi kondisi penampungan utama dan status dari pompa air gitu.
Nah, untuk kode program yang telah saya buat, di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat. Yang pertama di sini ada link template ID. Ini nama nama unik yang nama unik dari template yang telah kita buat. Terus di sini ada template name, itu nama dari template yang telah kita buat. Dan blink out token ini adalah kode atau password untuk kita menghubungkan dengan aplikasi Blink. Selanjutnya di sini ada perintah WiFi ini untuk mengakses library WiFi. Terus ada WiFi lain di sini untuk menghubungkan perangkat kita dengan WiFi yang tersedia. Terus ada yang ketiga ini untuk perintah untuk menghubungkan perangkat kita SP32 kita dengan server Blink. Terus di bawahnya ini ada cara autentifikasi, itu kode untuk kita menghubungkan ke server Blink. Untuk SSID ini nanti bisa diisi dengan WiFi yang akan kita hubungkan ke perangkat kita. Bebas, nanti terserah, tergantung dari WiFi teman-teman. Untuk passwordnya sendiri ini nanti bisa teman-teman isi. Kalau memang WiFi-nya ada password, bisa diisi di sini di antara dua tanda petik. Untuk selanjutnya di sini kita akan memberikan PIN untuk tiap peralatan kita. Yang pertama sini nanti saya relay, saya akan menggunakan PIN 4. Untuk pin dari sensor jarak sendiri ada dua, ada pin trigger, ada pin echo. Itu di sini ini untuk sensor 1 menggunakan pin 1312 dan sensor yang 2 menggunakan pin 27 dan pin 14. Di sini ada variabel durasi. Jadi di variabel durasi ini akan menyimpan lamanya waktu perjalanan dari sinyal yang dikirim dari sensor jarak tersebut. Untuk variabel jarak di sini itu dia memuat nilai dengan cara dia akan mengkonversi durasi dari waktu sensor tersebut akan diubah atau dikonversi ke dalam bentuk jarak. Dalam hal ini nanti akan saya rubah ke dalam jaraknya itu sentimeter. Terus di sini ada jarak maksimal di sini. Ini bisa teman-teman rubah ya sesuai kondisinya. Di sini saya asumsikan tinggi tangki air yang ada di rumah itu 2 meter. Untuk persentase maksimal nanti di 100%. Selanjutnya ada void setup. Untuk saya akan menggunakan serial beginnya 115200. Di sini saya akan memberikan pin modenya. Untuk sensor ultrasonic sendiri, pin trigger ini akan berfungsi sebagai output, untuk pin echo-nya sebagai input. Jadi pin trigger ini dia akan di trigger untuk mengirimkan sinyal. Sedangkan pin echo sendiri ini dia akan berfungsi sebagai input atau yang menerima sinyal pantulan. Selanjutnya untuk relay di sini sebagai output. Terus ada blink begin atau untuk memulai koneksi dengan WiFi. Selanjutnya di sini ada perintah untuk blink run atau untuk menjalankan atau memulai koneksi dengan server Blink. Selanjutnya di sini ada perintah digital write trigger low. Jadi ini perintah untuk perintah pertama ini untuk sensor di bagian penampungan utama. Jadi di sini ada digital write trigger low delay 8 mikrosecond. Jadi perintah ini untuk
memberikan perintah kepada sensor untuk mengirimkan sinyal setiap 8 mikrosekund. Jadi setiap 8 mikrosekund sensor itu akan mengirimkan sinyal-sinyal untuk mengukur jarak dari air tersebut. Di sini ada variabel bahaya di mana ini akan memuat informasi yaitu air pada penampungan utama habis. Terus ada aman di sini dengan memuat pesannya aman. Untuk durasi sendiri itu kita akan membaca durasi dari awal sensor mengirim sinyal sampai sensor menerima kembali sinyal menggunakan fungsi pulse in. Untuk variabel jarak sendiri sini setelah ini kita mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan dari sensor mengirim sampai sensor menerima kembali, itu akan kita konversi ke dalam jarak yang sebenarnya dengan rumusnya itu durasi atau waktu yang telah dilalui itu dibagi dua. Jadi untuk jaraknya itu kita hanya mengukur satu arah aja. Nah, dibagi dengan 2,91 ini ketetapannya bisa kita lihat dari spesifikasi sensor tersebut. Terus di sini ada perintah, ada bisa dibilang logikanya. Yang pertama, jika jaraknya kurang dari 200 atau jaraknya kurang dari 200 cm, jika air pada penampungan utama itu, ketinggian air pada penampungan utama itu masih di bawah 200 cm atau jarak air dengan sensor itu masih di bawah 200 cm, maka dia akan memanggil fungsi ultra 1 di sini. Nanti fungsi ultra 1 akan saya jelaskan di slide berikutnya. Terus dia akan melakukan virtual write atau virtual write di aplikasi Blink di V6. V6 itu nanti saya gunakan di aplikasi Blink itu sebagai indikator lampu. Indikator lampunya di sini nanti bernilai 0 atau padam dan memberikan pesan virtual di aplikasi Blink pada V7 itu sebagai pesannya aman. Jika jaraknya di sini ada perintah else, atau jika jarak lebih dari 200, maka akan memerintahkan relay untuk mati dan memberikan pesan pada serial monitor bahwa air pada penampungan utama habis. Nah, ini logika ini atau fungsi ini untuk sebagai pengaman pompa air. Jadi jika air dalam penampungan utama itu sudah habis, ini sensor akan memerintahkan pompa itu. Jika pompa sedang bekerja terus kondisi air pada penampungan utama itu habis, maka dia akan memerintahkan pompa itu untuk padam sehingga pompa itu tidak bekerja terus-menerus. Itu yang kalau pompa bekerja terus-menerus lama-lama pompa untuk menjadi rusak atau menjadi rusak. Ini perintah untuk fungsi ini untuk mengamankan pompa dari kerusakan akibat bekerja secara terus-menerus. Selanjutnya di sini ada void ultra 1 yang pada program sebelumnya di sini ada memanggil ultra 1 ya. Nah, void ultra 1 di sini ada di sini untuk memberikan presentasi soal tentang ketinggian air itu dalam bentuk presentasi. Terus di sini seperti perintah di atas, ini perintah untuk jalankan sensor 2. Sensor 2 di sini untuk mendeteksi ketinggian air pada tangki air yang ada di atas rumah biasanya. Jadi setiap 8 mikrosekund dia akan men-trigger sensor tersebut untuk mengirimkan sinyal
Terus seperti atas juga tadi, variabel durasi di sini dia akan menghitung lamanya eh, waktu dari eh, sinyal awal dikirim sampai sinyal diterima kembali. Terus ada variabel jarak juga di sini, itu untuk konversi dari waktu tempuh waktu tempuh ini waktu tempuhnya itu dirubah ke dalam bentuk jarak, dalam hal ini yakni sentimeter. Terus terus eh, nilai yang telah dikonversi tersebut nanti kita akan memappingnya, akan membuat dalam akan memappingnya dengan fungsi di sini ada map, eh, ada 200, jarak 200 dan jarak 1 di sini. Ini dalam bentuk persentasenya. Jadi jika sensor membaca eh, jarak 200, maka yang terbaca nanti itu besarnya 1%. Eh, Makin kecil, jadi jika di sini dia terbacanya 1, maka dia di apa yang nanti sensor baca tuh dia sebesar 100%. Jadi memappingnya seperti itu. Nah, untuk nanti di blinknya juga akan ditulis untuk V4-nya itu jarak, nanti ada eh, ada untuk kita bisa melihat presentasinya dalam di aplikasi blinknya tersebut. Ini untuk di logika untuk sensor kedua. Di sini ada beberapa kondisi. Eh, yang pertama, jika jaraknya lebih besar dari 180 atau eh, eh, jarak air dengan sensor itu sekitar 180 cm atau sekitar 20 cm dari dasar tangki, atau sekitar 10% dari total air semuanya. Jika total airnya itu sekitar 10%, maka di sini akan memerintahkan relay untuk hidup. Lalu eh, akan menulis pump on di serial monitor. Terus di aplikasi blinknya juga akan di V8 di sini itu nanti eh, V8 di sini dia berbentuknya lampu sebagai indikator dan bernilai 1 atau hidup. Nanti lampunya hidup. Terus saya kasih delay di sini 1 detik. Untuk perintah keduanya itu ada eh, untuk kondisi keduanya itu jika jaraknya kurang dari 3 atau jaraknya masih di bawah dari batas atas, dan jaraknya masih lebih dari batas bawah, atau ini posisi airnya itu sedang berada di antara batas atas dan di batas bawah, di tengah-tengah dari dua nilai itu, dan posisi dari relaynya itu dalam posisi penuh, posisi bekerja, maka relay akan diperintahkan untuk terus tetap bekerja. Nah, di serial monitor juga akan muncul informasi pump on. Di blink juga akan lampu indikatornya akan menyala. Terus ada kondisi ketiga. Jika jarak lebih kecil atau sama dengan 3, jika akhirnya sudah mencapai batas maksimum dan posisi relaynya masih dalam kondisi hidup, maka akan memerintahkan relay untuk padam atau untuk mati. Di serial monitor juga akan muncul informasi bahwa pompanya sudah dimatikan. Di blink nanti eh, lampu indikatornya akan padam atau di sini saya beri nilai 0. Terus ada kondisi berikutnya itu jika airnya itu lebih besar dari 3 atau di bawah batas atasnya, di bawah batas maksimal, dan dan jarak lebih kecil dari 180. Oh, jadi posisi air itu dia di antara batas atas dan di antara batas bawah, dan di sini dilihat kondisi relaynya itu low.
maka akan diberi perintah bahwa relaynya itu dimatikan. Di serial monitor nanti akan dapat info pumpnya off dan lampu indikator akan padam. Jadi secara garis besar dari keempat logika ini, saya akan menjelaskan secara garis besarnya. Jadi misalnya, eh, kondisi awal airnya itu di bawah di bawah batas di bawah batas minimal. Misalnya posisi air di bawah batas minimal dan relaynya itu masih dalam kondisi padam. Karena airnya di bawah batas maksimal, maka ini relay akan diperintahkan bekerja dan menghidupkan pompa. Jadi selama air air sedang diisi atau sebelum air mencapai batas maksimal, itu SP32 akan membaca ini status dari relay itu. Saat air sudah mencapai batas maksimal, maka eh, ini relay akan diperintahkan untuk mati, untuk mematikan pompa. Eh, saat saat sudah mencapai batas, setelah itu kan misalnya orang memakai air, terus airnya berkurang. Saat air berkurang dan melewati batas atas, eh, maka kita gunakan ini yang logika yang terakhir. Jika jaraknya kurang atau jarak airnya di bawah batas atas dan kondisi relaynya low, eh, kita relaynya tuh tetap low sampai di airnya mencapai batas bawah, supaya apa, pompa itu tidak, saat dia sudah melewati batas atas, pompa itu tidak langsung bekerja. Jadi pompa itu bekerja ada waktunya. Saat air memang sudah mencapai batas bawah, baru pompa bekerja. Sehingga pompa itu tidak bekerja terus menerus, sehingga pompa tidak lama-kelamaan menjadi rusak kalau dia bekerja terus menerus. Mungkin untuk simulasi pada ini sudah saya buat simulasi pada aplikasi Walkme, akan saya tampilkan. Nah, ini untuk tampilan di aplikasi Blinknya, nanti ada indikator volume air di sini, terus ada indikator LED di sini, itu sebagai LED di sini mewakili pompa air. Ini LED di sini mewakili uh, untuk indikator di penampungan utama. Di sini ada peringatan, nanti ada informasinya di sini untuk kondisi dari penampungan utama. Di sini saya akan coba mensimulasikan. Ini sensor untuk di penampungan utama. Ini misalnya di sini saya sudah setting kondisi air di jarak 193 cm, atau di sini kalau dipresentasikan dia sekitaran 3% airnya. Nah, di sini akan muncul informasi pada serial monitor bahwa pompa bekerja. Untuk di linknya sendiri, status pump di sini akan menyala dan bernilai 1 atau menyala dan akan mulai mengisi air. Terus di sini saat air mulai penuh, dia akan presentasi sini akan mengikuti dari ketinggian air pada tangki air. Selanjutnya bisa kita lihat di sini bernilai 38, di sini juga ada 38. Saat air mencapai batas maksimum 95. Terus saat air mencapai batas maksimum masih 97, pompa masih diperintahkan untuk hidup. Saat pompa sudah mencapai batas maksimum 99%, di
di sini LED, kita bisa lihat di sini indikator LED di sini mati, yang menandakan bahwa pompa itu posisinya mati, atau saat dia sudah mencapai batas maksimum, pompa itu akan diperintahkan untuk relay akan diperintahkan untuk mematikan pompa. Terus di sini bisa kita lihat indikator airnya sudah 99%, status pompanya padam. Nah, terus untuk logika kedua, saat saat air misalnya uh, uh, airnya sudah digunakan, jadi airnya mulai berkurang sesuai logika yang tiga tadi. Saat air berkurang atau air berada di bawah batas maksimal, dan di atas dari batas minimal, dan kondisi relaynya dalam keadaan off, maka pompa akan dibiarkan off sampai kondisi airnya itu mencapai batas minimal. Sampai mencapai batas minimal. Dan dia batas minimalnya itu adalah 10% atau 20 cm dari dasar. Saat dia sudah mencapai batas minimal, baru pompa diperintahkan untuk on. Saat posisi airnya itu di atas batas minimal dan di bawah batas maksimal, dan posisi relaynya itu sedang bekerja atau sedang dilakukan pengisian air, maka pompa akan terus hidup sampai mencapai batas maksimal. Di sini lihat posisi 6. Saat air mencapai 58%, pumpnya masih dalam kondisi hidup. Sinyal. Nah, dalam saat dia posisi 58% atau dalam ini posisi lagi mengisi air, dia akan tetap hidup sampai batas atas, sampai batas maksimal. Saat sudah 99 atau sudah mencapai batas atas, baru pompa diperintahkan untuk mati. Itu yang fungsi pertama untuk mendeteksi ketinggian air di tangki air. Ini kita coba lagi untuk menyalakan pompanya, menyalakan relaynya, harus ke batas bawah dulu, ke batas minimal. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mensimulasikan pengaman dari motor, yaitu ada sensor ultrasonik yang kedua. Kita lihat di sini pompa dalam keadaan on. Nah, kita lihat di sini. Saya setting. Ya. Pompa di sini dalam keadaan on ya. Posisi air di 40% dan pompa dalam keadaan on. Jika ini menandakan bahwa air pada tangki utama itu sedang diisi kembali. Pompa dalam keadaan on untuk mengisi air. Kita akan mencoba simulasi dari sensor kedua sebagai pengaman motor ini. Nah, jika di program tadi, di program ini, jika jarak airnya itu lebih dari 200 atau sama di bawah dari 200, itu akan memanggil fungsi ultra 1, jadi dia akan berpindah ke fungsi kedua. Jika jaraknya lebih 200 atau posisinya itu airnya sudah habis, maka dia akan mematikan relay. So, kita lihat di sini, kita coba. Ini posisi 148 cm. Jika posisinya lebih dari 200, jika posisinya posisi air di
penampungan utama masih 190 cm atau masih ada air sekitar ketinggiannya sekitar 10 cm, pompa masih diizinkan untuk dialiri. Jika dia sudah melebihi 200 cm atau air di penampungan utama sudah habis, maka relay akan diperintahkan untuk mematikan pompa. Di sini dilihat bahwa indikatornya padam, dan pada serial monitor ini ada informasi bahwa air pada penampungan utama habis. Di aplikasi Blink juga dilihat di sini LED sebagai indikator bahayanya hidup, dan ada informasi bahwa air pada penampungan utama habis. Sehingga motornya itu tidak terus-menerus melakukan pengisian. Karena kalau misalnya air pada penampungan utama habis dan motor kita izinkan untuk melakukan pengisian terus-menerus, air tidak akan mencapai batas maksimal. Jadi motor akan bekerja terus-menerus dan membuat motor tersebut rusak lama-kelamaan. Jika air pada penampungan utama ini diisi lagi dalam kondisi penuh, kita anggaplah airnya dalam kondisi penuh, maka pompa akan diperintahkan off. Pompa di sini masih dalam keadaan off. Kembali lagi ke perintah awal. Jadi penggunaannya airnya itu harus mencapai batas minimal dulu, baru pompa bisa bekerja lagi. Kita akan coba pompa di batas minimal. Pompa di batas minimal 8%, maka pompa akan mengisi lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan dari program yang telah saya buat pada saat ini. Jika ada kekurangan dari program atau apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Semoga ini dapat memberikan sedikit ilmu baru atau tambahan ilmu buat kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video.